A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanalladzi junudus samawati wal ardi wal azizul hakim. Wa subhanalladzi khalaqal insana min sulalatin min tin wa ja'alahu bi qudratihi fi qararin makin summa khalaqa nutfatan ala alaqah wa khalaqal alaqatul mudghah wa khalaqal mudghah idama. Fakasal idam bilahmi wal jildil matin wa syakal lahu sam'an wa basara wa fataha lahu mantiqan yufsihu bi an kalamin mubin wa jala wajha fi bani ummihi ila dariha biyakin yatanaqasu bima baina rabbatain wal qalbil hajin wa alqa syahwatahu ala qalbiha fa'ida istaha say'an wa salla ilahi bila mu'ain wa sakhara lahu malakan ya'ulahu wa huwa fi batni ummihi kal walidil karim fa idza tama khalquhu wa madha qudratahu abrajahu ila wujuh basaran sawiyyan wa darakallahu ahsanul khaliqin. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamdan 'abdin mutarifin bi sidqin yakin asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul masyriqain wal maghribain. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyyina habibina syafiina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi ma ta'allaq bihi ilmu minal wajibati wal jaizat wal mustakhilati ijmalan wa tafsilan min yaumi khalaqtad dunya ila yaumi qiyamah fi kulli yaumin alfa marah. Allahumma yassir lana syafa'atak bi jatik wa jalalik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fa'lamu anna Allah ta'ala qala wa ma kana al-mu'minun yanfiru kafa falawla nafara min kulli firqah minhum ta'ifatan yatafaqahu fid din wa yundaru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ta'alam baba minal ilmi liyu'alliman nas utiyallahu sawaba sab'ayan nabiyan. Sadaqallahul azim wa rasulih. Kita mengulangi lagi bab keutamaan ilmu. Kalau orang mengetahui tentang keutamaan ilmu, berarti ilmu itu di atas segala-galanya dari semua amal, dari semua perbuatan, dari semua ibadah. Maka ilmu tadi kan ada singkatan. Pengertian ilmu ain itu iliyin. Iliyin itu kedudukan yang sangat tinggi dan surganya pun namanya iliyin. Itu huruf ain. Kemudian huruf lam itu latifun yang memiliki peka, sensitif, perasa, ya. Lembut, lebih lembut dari tepung, lebih lembut dari air. Al-latif itu lembut, lebih lembut dari angin. Itu semua letaknya di hati. Tidak akan bisa masuk sesuatu yang memiliki hati keras. Apa yang dimaksudkan hati keras? Orang yang cinta dunia ini hatinya sudah keras. Enggak ada kelembutan, enggak ada. Itu enggak mungkin masuk atau bersandar pada latif. Kemudian mim itu mulkun. Mulkun itu kerajaannya Allah. Dia akan mendapatkan di hatinya itu seperti seorang raja. Hati itu raja.
King of King. Kenapa disebut raja tadi? Yang bisa menguasai keseluruhan akal dan tubuh dan anggota badan. Itu mulkun. Maka disebut ilmu. Kalau sudah mengetahui kedudukan ini dasar, bahwa ilmu itu sangat paling utama dan utamakan, maka dikuatkan lagi dengan sabda Nabi SAW. Barang siapa yang pelajari satu bab dari ilmu, satu bab, dengan maksud untuk mengajarkan kepada orang lain atau keluarganya atau sahabatnya atau teman-temannya, dengan niat setelah menguasai mempelajari bab itu, wajib disampaikan, wajib disebarkan, dengan maksud untuk mengajarkan kepada orang lain, maka diberikan mereka kepadanya pahala 70 nabi-nabi. Apa yang didengar dari guru disampaikan kepada orang lain, tidak ditambah, tidak dikurangi, dan tidak variasi, dan tidak butuh apa-apa. Kalau ada butuh apa-apa, ada riyanya, ada motivasinya, ada tendensinya, ada pujiannya. Ini yang dinamakan ulama usyuk, ulama jahat. Maka kedudukan ilmu itu sudah diperintahkan dalam Al-Quran, yang sudah dikatakan, wa maka al-mu'minun yang firu kafah faula nafara min kulli firqati minhum ta'ifatan liyatafakkaru fid din wal yunzaru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dalam surat Taubat ayat 122, yang mana artinya tidak sepantasnya, tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu pengetahuan? Sekali lagi, memperdalam ilmu pengetahuan mereka. Tentang apa? Bukan tentang bagaimana kamu cari duit. Bukan, itu tidak ada perintah. Tidak ada perintah bagaimana kamu kerja jadi manajer. Tentang agama, sekali lagi, jangan kerja tanpa agama, jangan dagang tanpa agama, jangan jadi pimpinan tanpa agama, jadi jangan orang bisnis tanpa agama. Pasti kamu akan terpeleset, jatuh menjadi kehinaan. Maka itu yang disebut ilmu pengetahuan agama. Dagang itu pakai syariat Nabi, kerja itu pakai syariat Nabi, berbisnis syariat Nabi. Semua itu kalau pakai syariat Nabi, tidak akan kamu jatuh martabatmu, apalagi kamu dipensiunkan dini. Yang keluar dari syariat Nabi hanya tunggu soal waktu saja, kapan kamu dihabisi oleh Allah. Itu saja.
untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi permintaan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka bisa menjaga diri seperti hanya yang menjaga kehormatan dan harga diri. Tanpa ilmu enggak ada harga diri dan kehormatan, bahkan tidak ada kewibawaan, karena lepas dalam kehinaannya. Yang semua akan dilapisi, yang semuanya dihiasi dengan variasi bumbu-bumbu yang agar tampaknya kamu jadi orang baik. Itulah orang yang berjalan di pasar sama-sama membawa tas, yang satu betul-betul isi sayuran dan daging dan ini, dia nggak ada modal karena malu dengan tetangganya yang isi keranjangnya dengan isi apa, akhirnya supaya dia tampak bagus keranjangnya diisi batu sama dia, maka berjalan bersama seakan-akan beratnya batu yang dipikul daripada sayur tadi. Dia tidak merasa semua itu adalah bentuk hanya karena tidak pernah jadi dirinya sendiri. Gengsinya luar biasa. Daripada saya malu tidak membawa tas, tapi tasnya diisi batu sama dia. Kamu tahu, merelakan semuanya, menghalalkan segala cara agar bisa mengundang, ya, bisa mengimbangi sahabat teman yang dia temani, padahal dia sama sekali tidak ada kemampuan. Itu orang yang tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Apalagi dia bisa menjaga diri. Ini surat Taubah ayat 122. Diulang-ulang itu. Sudah jelas jaminan. Jaminan Allah itu sudah jelas. Dan Allah itu tidak akan mengingkari janji. Dikuatkan lagi Nabi Muhammad SAW sebagai penyambung lidah itu ulama-ulamanya juga. Kalau Nabi SAW, man sholla sholatal ma'al jama'ah wajlis fi halaqatil ilm wa sami kalamullah wa amila bil aqlillah ta'ala syittatal asya arjiqa minal halal wa yanju min adabil qabr wa yuti kitabahu biyaminih wa yamuru ala sirat al-kalbark al-khatib wa yasharu ma'an nabina wa banallahu baitan fil jannah min yakut fil jannati khamra lahu arba'una bab. Ini Nabi SAW bersabda, barang siapa sholat berjamaah, datang maghrib jamaah, isya berjamaah. Nih hadis. Dan kemudian duduk di kalangan ilmu, mau belajar ilmu, mau menuntut ilmu, serta mau mendengar Al-Quran, walaupun satu ayat, kemudian mengamalkan. Banyak yang mendengar, tapi saya nggak yakin kamu mengamalkan. Maka Allah memberinya kepadanya 6 perkara. Kalau dah salat jamaah,
belajar sungguh-sungguh, Allah jamin 6 macam perkara. Satu, diberikan rezeki yang halal. Udah jelas, gak usah kamu tuntut macam-macam. Allah kasih rezeki halal. Apa yang kamu jual laku, apa yang kamu edarkan laku, ucapanmu dipercaya. Ini ucapanmu kamu dimaki orang, karena apa yang kamu bicarakan itu orang lain pasti cerita sama guru. Jangan coba-coba berhubungan dengan murid, pasti murid cerita sama kita. Gak mungkin dia simpan, karena dia terkejut. Saya dekat juga enggak, berteman juga tidak enggak, saya kenal cuma 1 kali di majelis. Kenapa beraninya orang itu begitu? Begitu kira-kira. Kamu sembunyikan cerita, pastilah. Wong saya gurunya. Dia tidak marah sama kamu, tapi laporannya mengadu. Begitu kira-kira. Ya. Jangan coba-coba menekan satu sama yang lain, ya. Dolim. Yang kedua, selamat dari siksa kubur. Sudah jelas, orang ngaji itu selamat dari azab kubur. Ketiga, kitab catatannya diberikan biyamini, ashabul yamin. Tangan kanannya yang dibuka oleh Allah, bukan tangan kirinya. Catatanmu yang baik saja, yang buruk tidak dibuka. Yang keempat, melewati jembatan Shiratal Mustaqim, laksana halilintar menyambar. Tahu jembatan Shiratal Mustaqim? Bukan yang jembatan tol Surabaya Jakarta, bukan. Itu Surabaya tol Jakarta itu berapa jam Mas ya? Berapa kilo? 1000. Ini jembatan Shiratal Mustaqim itu panjangnya dengan kecepatan yang cepat, dengan perjalanan 500 tahun. Dengan rambut 1 dibelah 7. Jangankan 1 tahun, 2 menit kamu nyebrang nyemplung. Yang bisa selamat adalah murid yang belajar mau selamat, baru selamat di Shiratal Mustaqim. Kalau enggak, enggak usah ikut. Maka melewati itu seperti laksana halilintar yang menyambar. Ini hadis Rasul SAW. Gak percaya hadis ini kafir. Siapa yang gak percaya ucapan Nabi, menentang, membantah, atau meragukan, keluar saja kamu Islam. Yang Allah sudah jamin, Rasulullah sudah jamin atas kebenaran dan yang jelas. Kelima, digiring dengan rombongan para nabi-nabi. Yang kelima, apa enggak suka kamu beriringan dengan nabi-nabi? Itu rombongan siapa? Rombongan nabi-nabi. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mau selamat dunia dan akhirat. Keenam, dibangunkan Allah Ta'ala surga dari batu yakut. Bukan yakut yang kuning di muka bumi ini, yang kamu tidak bisa membayangkan bagaimana kuningnya, bagaimana pancarannya, bagaimana sinarnya, dan tidak bisa diangan-angan atau dibayangkan dengan akal. Dibayangkan yakut itu begini, tidak bisa. Kalau masih bisa dibayangkan, bukan surga namanya. Surga itu tidak pernah diwujudkan apapun di dunia ini dengan mewahnya seperti apa. Tidak bisa disamakan perumpamaan seperti itu. Semua beda. Kalau tidak begitu mereka tidak kagum-kagum
mereka tidak akan terkejut ternyata surga seperti itu. Begitu. Tapi yang mereka tidak percaya, mereka yang keras hatinya ini, yang ragu-ragu ini, udah nggak usah macam-macam, itu orang sudah ya benci akhirat, cinta dunia. Kalau cinta yang lainnya benci. Nggak ada alasan, nggak ada kamu begini-begini, nggak. Udah kamu orang dunia sudah. Ini yang dimaksudkan, jangan serahkan ilmu yang akhirat ini kepada ahli dunia. Maka kamu telah mencacati ilmu itu sendiri, menghina ilmu itu sendiri, mendolimi dirimu sendiri, karena kamu menyerahkan pedang, menyerahkan senjata kepada penyamun. Maka sekali lagi saya tidak mengajarkan ilmu yang bukan ahlinya, yaitu ahli dunia. Saya mengajarkan amal dengan mengambil kesimpulan dari bagian ilmu, bukan memutuskan ilmu kepada kamu yang masih simpang siur. Berarti saya sudah melecehkan ilmu, merendahkan ilmu, tidak menghargai ilmu, seperti kau yang ahli dunia yang tidak menghargai sama sekali ilmu. Ini yang dimaksudkan, jangan menyerahkan ilmu bukan yang ahlinya. Maka ahli hikmah membicarakan hikmah itu kepada orang yang bodoh, dianggap dagelan, dianggap itu cerita, dianggap dongeng, karena tidak sampai untuk memahami. Maka jelas ilmu tadi disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Wa qala ta'ala fi kitabil karim yu'til hikmah ma yasha wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkar illa ulul albab. Allah itu menganugerahkan hikmah, pemahaman hikmah yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi ilmu hikmah, hikmah itu benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang berakal yang dapat mengambil pekerjaan itu. Mendengar hikmah saja susah, bagaimana dapat ilmunya? Maka dengan demikian jelas bahwa kedudukan ilmu itu imam dari segala amal, imam dari segala perbuatan. Kalau orang berjalan tanpa ilmu, tanpa petunjuk, seperti orang yang buta, ya, dia membawa tongkat, tidak tahu alamat yang dituju, hanya mendengar. Ketika dia meraba-meraba dengan tongkatnya sebagai petunjuk, yang lucu lagi tidak bertanya, yang bertanya saja ditunjukkan itu kira-kira satu belokan lagi sampai belok kiri, orang buta. Begitu kena dia namanya pagar orang, dianggap itu belokan. Ini yang sudah tanya. Maka kepayahan orang yang berikan petunjuk dengan orang yang bodoh ini, dia harus mengantar sampai sejauh mana keinginannya, sampai ke tempatnya untuk satu orang saja. Diberi petunjuk atau tidak nasihat sama saja, yang namanya orang buta bawa tongkat dan ilmunya cuma dengar.
Sampai nggak kira-kira? Sama sekali tidak diamalkan, tidak dipraktekkan, takut susah. Ilmu itu kalau dipraktekkan pasti susah. Ilmu kalau dipraktekkan pasti beban, pasti menderita, pasti hina, pasti rendah, direndahkan orang, direndahkan keluarga, direndahkan semua orang-orang. Bahkan tidak disebut kamu orang-orang yang takwa kalau keluargamu, semua kerabat-kerabatmu belum mengatakan kamu gila. Kalau mereka sudah mengatakan kamu gila, itulah tanda-tanda ini orang yang sudah dipelihara oleh Allah agar semata-mata hanya berhubungan dengan Allah, tidak didekatkan dengan manusia, agar sama sekali tidak ada konek, tidak ada hubungan dengan manusia. Kemudian dia tidak minta tolong manusia, bahkan orang mencibir, menghina, merendahkan, maka air matanya bukan lain kecuali air mata yang minta perlindungan, pertolongan Tuhan. Ini yang hakikatnya, yang diminta Allah kepada hambanya ini seperti ini. Jangan mengadu kepada siapa-siapa, jangan mengeluh kepada siapa-siapa. Bahkan keluargamu, saudaramu, familimu, pasti kamu dibuat malu. Dan pasti kamu dikatakan bodoh, goblok. Betul? Kalau nggak percaya, praktek. Nanti muncul depan pintu, dipikir nanti pinjam uang. Belum ngomong, sudah dituduh. Mendengar namanya saja mau muntah. Melihat wajahnya saja ingin berpaling. Yang tidak berpaling dari kalian, yang tidak menghinakan Allah Rabbul Alamin. As-sajad, sujud, nangis, sampai Allah memberikan jalan keluarnya. Begitu orang takwa. Bukan nangis ke teman, bukan nangis ke keluarga, bukan nangis ke kantor. Tolong Pak, kasih kerjaan tolong Pak, biar aku jadi OB, gak masalah Pak. Maka pelajarilah pengetahuan tadi, pengetahuan agama yang kuat, iman yang kuat. Jangan 1 jam iman, 1 jam kafir. Bisa mulai subuh sampai maghrib kamu beriman, maghrib sampai subuh kamu kafir. Gimana kira-kira? Ini saya putar lagi ulang, biar tahu kamu celakanya orang-orang cinta dunia ini. Orang yang ahli dunia akan menghina orang yang ahli akhirat. Orang ahli akhirat pun akan merendahkan juga ahli dunia, sama-sama menghinanya. Pasti orang ahli dunia itu meremehkan betul sama orang ahli akhirat. Alah, kamu tak bayar sini, saya undang kamu datang. Betul apa enggak? Ngaji enggak, kenal enggak, datang-datang
minta, tolong itu pabrik saya, tolong kantor saya didoakan. You butuh uang berapa? Yang mau ikut dengan demikian kena langsung, mati saat itu, neraka tempat. Ini berarti orang tidak menghargai ilmu. Orang ahli dunia itu nggak akan pernah menghargai yang namanya alim itu. Yang dihargai itu orang kaya yang lebih kaya dari dia, walaupun salah, nunduk terus sama orang kaya. Salah itu. Orang kayanya nggak punya agama, yang lebih kaya lagi nggak punya agama. Ngapain ngaji? Uang nggak cair, waktu terbuang. Coba buat bisnis, saya untung berapa juta dolar. Ini orang ahli dunia, jangan ikut. Ahli dunia itu mengejek ahli akhirat. Di dunia akan diejek ahli akhirat. Tapi nanti kalau mati kamu, ketika masuk neraka, yang satu ahli akhirat masuk surga, maka Allah perintahkan ahli akhirat, dulu kamu dihina, sekarang syukurin. Padahal di depan gini, tolong saya, tarik tangan saya, dekat neraka kelihatan. Yang ahli surga gak punya perasaan. Seperti dulu dia gak punya perasaan pada ahli akhirat. Dicabut perasaan untuk kasihan. Walaupun sahabat, walaupun teman, walaupun istrinya sekalipun, dicabut perasaan itu. Bahkan dia harus mengatakan, syukurkan dia, balas sekarang hina dia, mampus loh. Padahal sahabat itu, rasain loh. Tidak ada perasaan lagi iba, tidak ada perasaan yang lagi tersisa yang kasihan, tidak ada seperti yang sekarang. Maka agama sekali lagi bukan akal. Ilmu itu bukan akal, bukan perasaan. Akidah, dalil. Jangan sungkan, jangan gak enak lah, gak nyaman lah. Kamu sudah terbunuh sebelum mati, mati dulu sebelum mati. Kalau kamu sungkan, gak enak lah. Dia itu bos saya, dia itu atasan saya, dia orang lebih kaya. Hati-hati mencapaikan amar ma'ruf. Kalau terhalang dari semacam itu, kamu sudah mati duluan sebelum mati. Gak enak nanti kalau saya begini-begini, nanti saya gak dikasih proyek. Keluar. Bukan dia bikin kamu kaya. Kalau orang sudah yakin tadi, Bapak nggak usah mecat saya keluar sendiri. Enak. Rezeki bukan tempat sampean saja. Setiap saya bergerak di situ dengan pengetahuan agama, dengan ilmu, di situ dunia ikut gampang. Kalau kamu nggak percaya, ikut saya. Di tempat mana orang itu nggak kenal saya, orang itu nggak pernah dengar nama saya, di tempat yang sangat sepi, mari ikut saya. Kita buktikan apa ada nggak rezekinya. Nggak ada ikut orang yang berilmu nggak makan tuh, nggak ada. Kalau memang kamu betul-betul yakin ini punya teman, punya sahabat, punya ini, nggak ada yang percaya sama dia, aneh.
Nah, mudah-mudahan itu semua diperbaiki. Ilmu itu nomor satu. Maka kehinaan dunia ini sudah diriwayatkan satu hadis, dan dari situ masyhur riwayat yang hampir semua orang-orang di pesantren, orang-orang yang mengkaji ilmu, dia akan tahu hal itu. Kalau orang nggak pernah ngaji ya nggak tahu. Yang tahu ya isi film, bahkan apal pemain bola. Ditanya istri Nabi berapa sih? Namanya siapa sih? Nggak hafal. Putra Nabi berapa? Nggak hafal. Cucunya siapa berapa? Nggak hafal. Jumlah Nabi 25 itu siapa saja? Saya nggak tahu. Tapi aktor, artis, kemudian pemain bola, hafal di luar akal. Yang menjamin nama Nabi berapa sih? Siapa aja nama Nabi? Yang justru yang menolong kita, yang memberi pertolongan kita nggak hafal nama Nabi. Masa sama orang yang nolong nggak kenal? Apa bisa kamu ditolong masuk surga? Namanya saja yang kamu tahu cuma Muhammad. Yang lain, dia baru renungkan saya bicara ini. Ngomong cinta Rasulullah, ngomong mengabdi sama Rasulullah, ngomong butuh sama Rasulullah, ngomong mau dapat sahabat Rasulullah. Namanya berapa? Siapa saja jabatannya? Inilah yang disebutkan kamu pendusta yang tidak akan sampai pertolongan kepadamu. Maka saya ceritakan untuk menyingkat waktu, ya, ini semua berhubungan ilmu dan amal. Kalau sudah tahu tadi jurus saatnya, aku lebih cintai duduk dengan alim sesaat daripada sembahyang 1000 rakaat. Udah jelas? Dan dekat alim pasti jamin surga. Enak. Kalau didengar begitu nyaman, udah gak usah repot, gak usah susah. Duduk masuk surga. Duduk gak perlu sembahyang 1000 rakaat. Kita mundur ke riwayat. Salabah, seorang yang betul-betul fakir, betul-betul miskin, 5 waktu di belakang Nabi Muhammad SAW. 5 waktu duduk zikir bersama Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah lepas 1 rakaat pun di belakang Nabi Muhammad. Pasti orang duduk di belakang Nabi Muhammad pasti surga. Begitu maghrib pakaian gak punya, istrimu kena gak ada. Setiap sholat pakai gamis, salah betul lari lompat pulang. Buka gamisnya dipakai istrinya untuk mukena. Saking fakirnya, saking miskinnya, kenapa Nabi tidak kasihan? Sekali lagi, apa Nabi tidak tahu? Ya Salabah, inilah kamu kasih istrimu mukena, ya, terkenal Nabi itu suka menolong, suka dermawan. Karena tadi kamu bisa di belakang saya, jaminan surga dibanding hidupmu yang sekarang, asal kamu bersabar. Udah miskin gak sabar, fakir gak sabar.
hadiah besar kasih kesempatan Allah bisa sholat 5 waktu berapa puluh tahun. Sampai Rasulullah SAW berbicara pada sahabat. Ketika salam sahabat sudah nggak ada. Ya sahabat, kamu tuh sebayang sebagai orang munafik saja. Begitu saya doa kamu nggak ada. Ketika tiga saya nggak ada. Langsung nangis. Ya Rasulullah, bukan aku itu lari dari engkau, aku mainkan duduk lama-lama. Tapi waktu tidak mengizinkan. Istriku telah hanjang ya Rasulullah di rumah. Untuk menunggu gamis saya yang dipakai untuk sholat. Maka doakan aku ya Rasulullah, agar aku jadi orang kaya, agar aku jadi orang yang cukup, agar menjadi orang yang bisa mendapatkan sesuatu keluasan rezeki. Tidak ya sahabat, lah cukup itu aja kamu syukuri. Tapi bagaimana sholat saya? Itu sudah bagus. Udah jangan minta apa-apa, cukup sudah. Bayangkan, apa nggak perasaan? Karena duduk saja dengan Nabi sudah dijamin surga. Apa arti dunia yang didapatkan? Apa arti harta yang didapatkan? Maghrib hilang, subuh lari, khawatir kesiangan, ya rumahnya dekat. Cepat-cepat ya ganti, kami kan kasih istrinya sembahyang. Tunggu, udah selesai dipakai lagi, isinya pakai pakaian biasa, lari lagi ke masjid untuk sama-sama sholat jamaah. Setiap ketemu Rasulullah nangis lagi, ya Rasulullah, tolong doakan saya, berikanlah saya rezeki, mintakan sama Allah agar kami ini sholat bisa tenang, bisa zikir sama engkau ya Rasulullah, istri saya juga bisa tenang. Tidak, ini yang sudah istimewa kan bagus diantara yang lain-lain. Nggak bisa sholat 5 waktu sama saya, ini sudah karunia besar sama. Akhirnya apa? Setiap sholat nangis, sedih karena istrinya, bukan dia minta kaya itu, enggak, minta supaya punya mukena, makan cukup 1 hari. Ini lapar 1 hari nggak ada, kenyang 1 hari. Tidak didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena tahu betul Nabi itu ya, bahwa dunia ini sangat diumpamakan bangkainya anjing, najis. Ketika semua sahabat tanya, apakah dunia itu ya Rasulullah? Ikut aku, kita ke pasar Basrah. Tapi kalian harus mengambil sesuai dengan kadar keinginanmu, sebesar keinginanmu. Maka berangkatlah sahabat Abu Hurairah dan Abi Dar. Sampai di pasar Basrah, itu ada anjing yang keluar latungnya, yang keluar darah nanahnya. Ketika dari jauh sudah busuk. Maka tanya sahabat, mana ya Rasulullah yang disebut dunia itu? Mari ikut. Tapi saya nggak kuat bau bangkai ini. Kamu nggak kuat? Kan masih jauh. Belum ketemu dunia apa kan? Ketika sudah 2 meter, makin menutup, mau muntah karena sudah busuknya bangkainya anjing itu tadi. Kamu tahu ya, Abu Hurairah, Abi Dar, dunia ini nih. Dan jangan kau menjauh, bahkan kamu ingin mendekat. Kau harus ambil kakinya, ususnya, atau kepalanya, atau buntutnya, atau kakinya.
pikirannya atau hatinya. Nangis sahabat ini melihat dunia itu semacam itu, bangkai yang sudah keluar belatung, yang dari jauh saja dia sudah menolak. Ini bagaimana yang di dekat? Suruh motong. Meninggalkan ilmu, meninggalkan agama demi bangkai, demi anjing. Apa dia bukan anjing? Ambil. Langsung gemetar para sahabat. Ya Rasulullah, akhirnya semuanya, kalau aku sudah tahu demikian, maka timbullah para sahabat ini menjadi zuhud. Bukan tidak memiliki dunia, bukan tidak berharta, tapi bukan harapannya semata, bukan jaminan semata. Diletakkan hanya di tangannya, hatinya tidak melekat. Kalau hilang hartamu atau diambil atau sedekah, itu cuma di tanganmu lepas. Tapi kalau masuk hatimu, seakan-akan rohmu keluar dari tubuhmu itu. Ketika kamu nggak dapat rezeki, bahkan tinggal tulang sama kulit, belum mati kamu sudah mati. Kata Imam Syafi'i, ini orang takbir saja 4 kali, sembahyang mayit sudah. Jangan mencari yang hina dengan agama tadi. Bukan nggak boleh. Silakan kamu punya mobil 100, 200, kalau perlu pesawat itu bisa parkir di depan itu. Ya, kita bikin buat kafe aja. Bukan cari uang. Nah, buat anak-anak ngopi juga malam selesai pengajian. Ini satu. Ketika salabah terus menangis, pada Rasulullah sudah melarang, nggak usah salabah. Kemuliaan itu wa makramakum minallah diletakkan orang yang takwa. Kamu sudah memenuhi syarat bahwa kamu 5 waktu di belakangku. As-sholatu jami'ah, selawat dengan sholat jamaah. Ini lebih kaya dari raja di Mesir, lebih kaya dari raja di Turki, lebih kaya raja di dunia. Ketika kamu di belakang kami, dan kamu nanti menjadi rajanya di surga, yang lain jadi bawahanmu semua. Apabila kamu sabar dengan kefakiran dan kemiskinan. Aku sabar ya Rasulullah, tapi istriku marah-marah. Ada hari, ada aulad, ada sahab, fitnah. Udah gak mampu anaknya sekolah, bayar maunya tinggi, gak punya uang, pinjam koperasi, dijaminkan lagi suratnya di bank, dijaminkan lagi BPKB, demi anaknya mau dapat sekolah yang bagus, mau dapat HP yang bagus. Yang anaknya yang soleh saja Nabi Ismail diperintahkan Allah Nabi Ibrahim sembelih. Akhirnya salabah terus merayu Nabi tahu. Kamu betul menginginkan itu, demi Allah nyawaku di genggammu Allah dan Rasul. Tidak ada jalan lain ya Rasulullah. Kami kalau sudah dapat rezeki, kami akan aktif 5 waktu, nggak bakal hilang. Ngaji nggak bakal hilang. Hebat.
Karena dengan jaminan kami berharta, pasti kami menjadi orang yang aktif, lebih aktif dan lebih rajin. Benar itu salah enggak? Aku pegang. Ingat janji. Dan sanksinya berat. Terlepas tali ikatan hati. Ketika kamu sudah terpaut hati pada dunia, kau tidak akan selamat. Dimodali sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dikasih kambing satu pasang. Dari sinilah nanti kamu kehidupan makan berubah. Karena ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW, yang biasanya kambing itu lainnya 2 atau 3 langsung 7, dan tidak ada yang mati, nggak ada yang sakit. Yang harusnya tumbuh itu 6 bulan, 3 bulan udah gede-gede, mulai berkembang. Udah berkembang, asarnya, duhur nggak di belakang Rasulullah. Mana salah Pak? Lagi ngurusi kambing. Asar dilihat lagi, mana salah Pak? Lagi ngikat kambing. Maghrib, mana salah Pak? Lagi masukin kambing. Isya baru datang, lari-lari terengah-engah sembahyang dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta maaf ya Rasulullah ini karena bagaimana? Kalau tidak saya ngurusi yang menangani, pasti kambing itu hilang. Padahal ini amanatmu ya Rasulullah. Akhirnya Isya dia gak pulang karena istrinya sudah mukenanya sudah punya aksesoris. Dia tahu kesalahan besar, jangan-jangan saya pulang subuh gak bisa balik sama Rasul. Akhirnya untuk membalas, salah bangga pulang nungguin sampai subuh, keluar subuh Rasulullah diikuti belakang. Isya dan subuh. Akhirnya padang Arafah itu luar biasa, yang terkaya binatang ternak, kambing ternak yang paling besar punya Salabah, karena orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW itu fasilitasnya, rezekinya, hartanya itu lebih unggul 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Allah membengkakkannya. Akhirnya sama dengan Arafah, mana Salabah? Isya masih ngurusi kambing sampai subuh gak pulang, lembur, hilang 5 waktu, gak muncul, langsung cuman tinggal subuh. Ditambahkan lagi pekerjaannya, tidak plus, tidak kelihatan. Hitung 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 40 hari. Game. Kenapa? Sibuk. Bukan dia maksiat, sibuk. Iblis kalau menggelincirkan orang itu gampang. Kamu dibikin sibuk, habis. Pahala surga habis, pahala 27 derajat habis, pahala kemuliaan habis, hanya kemuliaan harta. Udah perintah Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar ta'ala, kamu minta zakat.
Kamu minta infak sedekah dari hasil usaha. Terkejut ada saya lupakan. Bukan perintah kamu sholat jamaah, enggak. Perintah sedekah. Dari kambing misalkan 10, satu kambing. Kalau 400 kambing berarti 40 kambing. Demi Allah nyawaku digenggam. Jangankan 10 kambing, jangankan 1 kambing, semua akan kuberikan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, masih yakin? Tidak. Kami hanya ngambil itu. Makin besar kambing. Perintah lagi Sayyidina Abu Bakar, tolong ambil lagi upeti. Ternyata yang kedua, omset makin besar, harta makin besar, cuma nilai. Itu kambing sana belum bayar, itu sana masih dipakai orang, di sana saham, di sana ini nggak ada uang kontan. Ya Abu Bakar, bukan saya nggak mau kasih, tapi belum cair. Belum cair. Kapan kamu selesaikan? Kalau sudah 1 hari 2 hari dikasihkan, saya akan datang ke Rasulullah. Ketika sudah dibayar, ada lagi kambing yang murah, ditutup lagi sama dia, serakahnya mulai muncul. Lupa amanat dari Allah, lupa itu kambing dari Rasulullah. Udah sholat jamaah enggak? Sayyidina Abu Bakar lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini orang sudah enggak bisa ditarik karena uangnya di jalan, uangnya masih berupa ini, masih belum cair. Baik, kapan dia janji? 2 hari. 2 hari perintah Sayyidina Umar bin Khattab, ya Umar, tagih. Perintahnya Umar. 2 hari ke sana. Bagaimana? Kau janji lagi saya Abu Bakar? Uang saya belum cair. Ini ada cuma sedikit. Saya nggak akan ngasih sama Rasulullah karena sedikit. Nggak pantas. Dihalangi kebaikan dari Allah. Dihalangi kebajikan itu. Selama kamu menginginkan dunia ini. Ini bahayanya, racunnya dunia. Pulang lagi, janji, sudah kami bikin lama, 1 minggu atau 2 minggu, kasih tempo, gak muncul juga. Sayyidina Utsman bin Affan, sampai Sayyidina Ali, 4 sahabat menarik, sudah malu sahabat minta uang itu, karena kalau nggak diperintah Rasulullah, nggak sudi ketemu sahabat. Karena Rasulullah yang perintah, maka dia datang. Ya Rasulullah, bukankah minta aku aja cukup? Kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman pun cukup. Sahabat ini semua kaya-kaya. Kenapa minta sahabat? Kamu turuti perintah saya. Sampai Sayyidina Ali gagal karena itu semua. Maka 4 kali, pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, 4 kali Sayyidina Ali, keputusan mutlak. Apabila nanti yang terakhir Sayyidina Ali, dia tidak memberi, semua tolak. Sekecil sebesar apapun daripada harta yang dimiliki, aku haramkan untuk menerima harta dari Sa'labah. Marah betul Rasul SAW. Ya, orang yang tidak tahu diri, tidak bersyukur, udah meninggalkan majelis, udah meninggalkan sholat,
Begitu mulai sejak itu turun omset, rugi 10%, 5%, lama-lama sepi, kambing banyak mati, pembeli mulai lari. Nih, barokah mulai diangkat nih, baru terasa ini ya. Ketika sudah mulai kurang 20% itu udah mulai gelabakan itu, bagaimana bayar karyawannya, bagaimana bayar pegawainya, bagaimana bayar sewa segala macam-macam. 20% padahal keuntungannya cuma 15%, sudah minus 10%. Ketakutan, dia baru sadar kalau ini aku telah berbuat dosa besar dengan Nabi Muhammad SAW. Aku telah berbuat dosa besar kepada Allah yang tidak lagi bersembahyang di belakang Rasul SAW. Maka tekadnya dia, yakinnya, ternyata apa yang disabdakan Nabi, kemiskinan, kemelaratan yang ada pada diriku pada waktu itu ternyata lebih baik dibandingkan apa yang aku miliki sekarang. Tapi aku tidak pernah mendengar nasihat Nabi Muhammad SAW. Inilah salabah yang celaka, dia mengatakan. Inilah salabah yang bodoh, tertipu dengan dunia yang dimiliki, tertipu dengan harta yang didapatkan. Maka tekad, bukan tidak iman. Semua aset dijual habis, kambingnya, tempatnya, rumahnya, semuanya tidak disisakan. Semua jadi berapa peti uang itu, ditarik dengan onta, berasa tuh buah gerobak yang akan semuanya akan dikembalikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sudah dijual habis, bukan 10%, bukan 30%, tidak ada sisa, tinggal sisa baju nempel yang akan kembali nanti. Semua baju cuma istrinya, semua itu akan diambil, perabotan semua aset dijual, karena itu asalnya dari Nabi Muhammad SAW. Ini bukan gak iman. Ketika semua sudah jadi uang berapa peti, bawa gerobak itu masuk, ya, untuk serahkan Nabi Muhammad SAW, langsung Nabi tersenyum. Ucapan Nabi itu ucapan Allah. Saya sudah berjanji ya sahabat, jangankan satu gerobak, hartamu andai kata satu gunung kamu serahkan kepada saya, Allah melarang menerimanya. Maka nikmatlah sisa-sisa hidupmu dengan hartamu ini. Nangis, kenapa kok Rasulullah tidak menerima? Ini sudah akhir. Peringatan 1, 2, 3, 4 gak didengar. Allah yang turun tangan. Aku tidak sanggup menolong kamu, karena Allah turun tangan. Celaka orang seperti Salabah ini. Padahal bertobat, hartanya mau diserahkan semua. Nangis dia. Tetap tidak diterima. Jangan ditinggal walaupun satu jarum hartamu. Lari ke rumah Sayyidina Abu Bakar, diserahkan Sayyidina Abu Bakar. Ya Bakar, kau dulu kan narik sedekah, maka aku serahkan kepadamu, karena Rasulullah menolak. Salabah, kamu apa enggak gila? Wong Rasul saja menolak, apalagi saya. Ini sahabatnya dititipi agar mau menerima hartanya, karena dia mau bertobat kepada Allah. Bukan bertobat astagfirullahaladzim. Tobatnya dihapus, dibungkus, biar melarat lagi, biar tahu rasanya cambuknya Allah di dunia ini.
Sampai menyingkat waktu, datang ke Sayyidina Umar ditolak, datang Sayyidina Utsman ditolak, sampai Sayyidina Ali ditolak. Akhirnya Sa'labah mati sesat. Padahal hartanya sudah disedekahkan, hartanya sudah diamalkan, hartanya sudah diinfakkan, semua dibagi agar bisa sholat. Ternyata tidak bisa datang di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah buat najisnya dia. Akhirnya hayatnya kasihan, penuh dengan penderitaannya, penuh dengan kesusahannya, dan matinya langsung terbelalak matanya, mati dengan sesat. Ini riwayat orang yang di belakangnya Rasulullah SAW, yang selalu ikut sama Rasulullah hanya karena menginginkan dunia, maka terlempar dia, tidak akan bisa lagi bersama Rasulullah SAW. Maka syukuri, lebih baik kamu dalam keadaan satu hari makan, satu hari tidak, tapi masih bisa ngaji, daripada kamu cukup kamu nggak bisa ngaji. Celaka orang semacam itu. Maka itulah gambaran lambang seperti sahabat yang bernama Sa'labah. Mudah-mudahan dengan demikian cerita ini, inilah bahayanya racunnya dunia yang sehingga menggelapkan, menggugurkan amal yang dianggap amal itu tidak berarti, padahal itu paling besar di sisi Allah, di sisi Rasulullah. Surganya pun menjadi tajil ars, mahkotanya aras, ilian kedudukannya, dan dia jadi imam, rajanya, orang raja di surga kalau dia nur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa diakhirkan dalam kesesatan. Mudah-mudahan kita semuanya, bukan nggak boleh, jangan terlalu tinggi, jangan melampaui batas, jangan terlalu rendah, ambil perkara yang tengah. Ketika nanti ke atas, turunkan lagi sampai tengah. Begitu kalau rendah, kita naikkan ke tengah. Kalau rendah bisa diinjak, kalau ke atas kamu bisa terhina. Maka ambillah perkara sesuatu yang di tengah. Insya Allah kamu hidup akan sederhana. Sederhanakan semua kehidupan di dunia, niscaya kamu akan dicintai Allah dan Rasul, dan selamat kamu dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.